Indonesia. Keempat anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodam Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB.
ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Ranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17170 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput.
Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Christomay juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christomay Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Christomay menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Christomay juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Christomay juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Christomay Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Christomay Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Christomay mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI.
4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 1717002 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humanitar internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17170 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodam Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Christome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Christome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Christome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Christome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Christome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Christome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Christome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI.
4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristomi Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristomi menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristomi memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristomi juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristomi Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristomi menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristomi juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristomi juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Ranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Christomay juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christomay Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Christomay menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Christomay juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Christomay juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Christomay Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Christomay Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Christomay mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI.
4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17170 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Ranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Christome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Christome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Christome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Christome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Christome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Christome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Christome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI.
4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 1717002 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Christome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Christome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Christome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Christome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Christome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Christome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Christome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17170 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristomi Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristomi menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristomi memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristomi juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristomi Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristomi menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristomi juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristomi juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasaran PB, Sebi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebi menuduh jika keempat orang telah pelajar biasa. Maitome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17172 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI.
4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Ranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang,
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 1717002 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput.
Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17170 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Christomay juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christomay Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Christomay menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Christomay juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Christomay juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Christomay Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Christomay Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Christomay mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI.
4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17172 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Ranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom yang membantah bahwa keempat individu Eden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang,
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Ranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang,
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Ranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang,
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humanitar internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17170 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Christome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Christome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Christome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Christome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Christome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Christome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Christome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristomi Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristomi menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristomi memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristomi juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristomi Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristomi menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristomi juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristomi juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput.
Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom yang membantah bahwa keempat individu Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Christomay juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christomay Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Christomay menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Christomay juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Christomay juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Christomay Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Christomay Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Christomay mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI.
4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17170 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Ranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 1717002 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput.
Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Ranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang,
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 1717002 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17172 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Ranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI.
4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Ranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI.
4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17172 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Christome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Christome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Christome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Christome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Christome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Christome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Christome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI.
4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 1717002 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristomi Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristomi menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristomi memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristomi juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristomi Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristomi menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristomi juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristomi juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Christome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Christome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Christome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Christome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Christome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Christome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Christome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 1717002 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristomi Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristomi menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristomi memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristomi juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristomi Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristomi menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristomi juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristomi juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Ranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom yang membantah bahwa keempat individu Eden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Christome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Christome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Christome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Christome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Christome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Christome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Christome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI.
4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17172 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Ranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI.
4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Ranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17172 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Ranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI.
4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Christomay juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christomay Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Christomay menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Christomay juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Christomay juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Christomay Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Christomay Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Christomay mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI.
4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput.
Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17170 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput.
Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Christome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Christome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Christome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Christome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Christome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Christome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Christome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI.
4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 1717002 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristomi Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristomi menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristomi memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristomi juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristomi Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristomi menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristomi juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristomi juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Christome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Christome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Christome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Christome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Christome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Christome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Christome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17170 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristomi Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristomi menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristomi memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristomi juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristomi Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristomi menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristomi juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristomi juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Christomay juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christomay Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Christomay menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Christomay juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Christomay juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Christomay Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Christomay Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Christomay mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI.
4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17172 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Ranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI.
4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Ranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17172 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristomi Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristomi menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristomi memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristomi juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristomi Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristomi menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristomi juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristomi juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Christome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Christome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Christome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Christome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Christome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Christome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Christome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 1717002 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Christomay juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christomay Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Christomay menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Christomay juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Christomay juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Christomay Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Christomay Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Christomay mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI.
4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput.
Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17172 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Ranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang,
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17170 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 17170 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenios Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenios Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Christome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Christome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Christome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Christome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Christome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Christome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Christome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI
karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom yang membantah bahwa keempat individu Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Eranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok.
OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut, tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Maijen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya empat pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Ranus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. TNI menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh OPM Kodap Sinak dan Puncak Papua Tengah tidak hanya mencakup penembakan terhadap warga sipil tak bersalah, tetapi juga mencakup pemaksaan terhadap para remaja untuk ikut menjadi pelaku aksi bersenjata dalam kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi, sebagai respon terhadap klaim juru bicara KKB Sebbi Sembom, yang membantah bahwa keempat individu, Eden Tabuni, Ranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib merupakan bagian dari kelompok mereka. TNI membenarkan bahwa keempatnya memang berstatus pelajar, namun mereka telah aktif bergabung dalam kegiatan OPM. Pengakuan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI dilakukan secara sukarela dan sadar. Kristome menjelaskan bahwa keempat remaja tersebut awalnya adalah pelajar, namun dalam praktiknya telah direkrut dan dilibatkan dalam aktivitas kelompok bersenjata OPM. Mereka memilih kembali ke NKRI setelah mengalami konflik internal dan merasa terancam dibunuh oleh sesama anggota karena dianggap tidak lagi setia. Fakta ini menurut Kristome memperkuat dugaan bahwa OPM telah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang melanggar hak anak serta hukum humanitarian internasional termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Kristome juga menambahkan bahwa status sebagai pelajar tidak membebaskan mereka dari keterlibatan aktif di dalam kelompok OPM, karena ditemukan bukti dokumentasi bahwa anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir, penjaga pos mata-mata hingga pelaksana aksi kekerasan oleh TPNBP OPM. Pernyataan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada 12 Juli 2025 yang mengklaim 4 pemuda Papua yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pelajar dan bukan anggota TPNPB dibantah keras oleh pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi menegaskan 4 orang mantan OPM, yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Proses tersebut disaksikan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Kristome menyebut TNI tak membantah keempat orang itu merupakan pelajar. Namun demikian, fakta di lapangan juga menunjukkan mereka direkrut dan bergabung secara aktif bersama OPM. Mereka memilih kembali ke pangkuan NKRI setelah adanya konflik internal dan perpecahan dalam tubuh OPM, serta ketakutan akan ancaman pembunuhan dari sesama anggota OPM karena dianggap tidak loyal. Ini memperkuat bukti bahwa OPM mengeksploitasi atau merekrut anak remaja untuk kepentingan aksi kekerasan. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hukum humaniter internasional. Kristome juga menyebut status pelajar dari keempatnya tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelompok bersenjata. Menurutnya, banyak dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa TPNPB OPM kerap merekrut dan memanfaatkan anak-anak dan remaja sebagai kurir, penjaga pos, mata-mata, bahkan pelaksana operasi bersenjata. Kristome juga menyebut narasi OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut. Dalam struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. OPM panik kadernya hilang, Jenderal TNI bongkar tabiat KKB, ogah malu ditinggal pengikut. Tak diakui. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, enggan mengakui jika keempat kadernya telah kembali ke NKRI. Padahal, keempat anggota OPM itu mengakui jika mereka adalah benar-benar mantan anggota kelompok separatis tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan, narasi itu dilontarkan lantaran OPM enggan malu ditinggalkan pengikutnya. Sebelumnya, keempat anggota OPM tersebut yakni Iden Tabuni, Eranus Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilitus Murib secara sadar dan sukarela melakukan ikrar kembali ke NKRI. Mereka kembali lantaran merasa OPM hanya membawa penderitaan dan tidak ada masa depan. Namun juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo menyebut jika keempat orang tersebut bukanlah anggota OPM. Bahkan Sebbi menuduh jika keempat orang tersebut hanyalah pelajar biasa. Majen TNI Kristome Sianturi melalui keterangan tertulisnya mengatakan, narasi tersebut hanyalah akal-akalan OPM. Apalagi, OPM acap kali mengeksploitasi anak remaja untuk diajak ke medan perang. Narasi TPNPB OPM bahwa mereka tidak mengenal keempat nama tersebut di struktur organisasi mereka hanyalah siasat untuk menghindari malu dan menunjukkan bahwa kelompok mereka mulai kehilangan kader di akar rumput. Banyak mantan anggota yang memilih kembali ke NKRI karena kecewa dengan janji kosong dan kekejaman internal kelompok. Kristome mengatakan, segala upaya yang dilakukan TPNPB OPM untuk menutupi fakta ini adalah bentuk kepanikan karena semakin banyak anggotanya yang menyadari bahwa kekerasan tidak membawa hasil. Kembalinya 4 pemuda tersebut bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa rakyat Papua semakin jenuh dengan perang
dan ingin hidup damai dalam bingkai NKRI. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur.